Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Rahmawati dari kelas 12 IPS MA Darussalam. Nah, di video Ika kali ini, Ika akan mempresentasikan terkait ujian praktek sosiologi berjudul Dampak Perubahan Sosial. Selengkapnya, next video ya. Nah, yang pertama itu ada dampak positif dari perubahan sosial, di mana menyebabkan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik lagi. Nah, yang pertama itu ada reorganisasi, yaitu penataan kembali suatu kelembagaan. Nah, biasanya reorganisasi ini terjadi ketika nilai dan norma di dalam suatu lembaga tersebut tidak berfungsi dengan baik, atau norma tersebut mengalami guncangan, pergeseran dari tradisional ke modern. Nah, biasanya sih ya di kehidupan sehari-hari kita, nah contohnya seperti reorganisasi OSIS, terus reorganisasi kepengurusan kepramukaan, kemudian reorganisasi terkait kepengurusan pondok pesantren. Nah, yang kedua itu ada modernisasi. Modernisasi adalah perubahan sosial budaya yang terarah dan didasarkan dengan perencanaan. Nah, modernisasi sendiri adalah di mana masyarakat mengalami pergeseran sikap dan mentalitas untuk hidup sesuai masa kini, sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau di Indonesia biasanya masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari dunia barat, dari negara Eropa, negara Amerika, seperti itu. Sehingga modernisasi sendiri akan berdampak pada masyarakat yang memiliki budaya hidup, hedonisme, dan konsumtif. Nah, menurut Piotr Stomka, konsep modernisasi yang telah disepakati oleh para teoritis di tahun 1950 sampai 1960-an dibagi dalam 3 konsep. Yang pertama, historis, di mana modernisasi sama dengan westernisasi atau amerikanisasi. Dalam hal ini, di mana masyarakat dijadikan sebagai model. Nah, yang kedua itu ada relatif, di mana modernisasi bertujuan menyamai standar masyarakat modern, baik oleh rakyat biasa maupun oleh penguasa elit. Nah, yang ketiga itu ada konsep analisis, di mana memiliki ciri-ciri melukiskan masyarakat modern untuk ditanamkan ke dalam masyarakat tradisional. Nah, untuk ciri-ciri modernisasi sendiri itu ada modernisasi merupakan proses bertahap, modernisasi juga dikatakan sebagai homogenisasi. Nah, selanjutnya modernisasi mewujudkan proses amerikanisasi dan westernisasi. Selanjutnya, modernisasi merupakan proses tidak bergerak mundur. Modernisasi juga merupakan perubahan yang progresif dan terjadi secara terus-menerus tanpa memerlukan waktu yang panjang. Nah, selanjutnya ada syarat-syarat modernisasi. Yang pertama itu cara berpikir ilmiah dan bersifat melembaga. Yang kedua adanya sistem administrasi negara yang baik. Yang ketiga adanya sistem pengumpulan data yang baik dan teratur. Nah, selanjutnya penciptaan iklim yang baik dari masyarakat terhadap modernisasi dengan cara penggunaan alat komunikasi massa. Nah, selanjutnya lagi tingkat organisasi yang tinggi seperti disiplin. Nah, yang terakhir adanya pelaksanaan perencanaan sosial. Oke, adanya dukungan kebudayaan masyarakat juga perlu ya, karena kebudayaan suatu masyarakat juga bisa menjadi pendorong dan penghambat adanya modernisasi. Oleh karena itu, nilai budaya dan nilai sikap mental masyarakat juga menjadi penentu diterima atau tidaknya suatu modernisasi. Adapun sikap mental yang dapat mendorong terjadinya modernisasi seperti rajin, tepat waktu, dapat mengambil resiko, dan disiplin. Oke, next point ada ciri-ciri manusia modern. Nah, kalau tadi kita udah bahas modernisasi, nah sekarang kita bahas tentang ciri-ciri manusia modern. Yang pertama, menyadari dan menghormati hak, kewajiban, dan kehormatan pihak lain. Yang kedua,
yakin bahwa manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi itu dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Yang ketiga, tidak cepat menyerah. Yang keempat, peka terhadap pentingnya perencanaan. Dan selanjutnya, senantiasa menyadari potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Oke, selanjutnya berorientasi ke masa kini dan masa yang akan datang, mempunyai informasi yang lengkap, bersifat terbuka terhadap pengalaman-pengalaman dan penemuan-penemuan baru. Selanjutnya juga menerima perubahan setelah adanya kekurangan. Yang terakhir, adanya kepekaan terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya. Nah, selanjutnya ada gejala-gejala modernisasi. Yang pertama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Gejalanya ditandai dengan unsur teknologi baru yang dapat meningkatkan kemakmuran rakyat. Nah, yang kedua di bidang ekonomi. Gejalanya menyangkut dengan kemajuan industri dan kebutuhan ekspor impor. Yang ketiga ada politik dan ideologi, di mana gejalanya bercirikan dengan pemikiran-pemikiran baru tentang ketatanegaraan dan falsafah negara. Nah, yang keempat ada di bidang agama dan kepercayaan, di mana kemajuan di bidang agama dan kepercayaan menyangkut dengan aspek nilai dan pemikiran yang terbuka terhadap masalah-masalah keduniawian dan masalah non-keduniawian. Nah, selanjutnya Ika mau bahas terkait persamaan dan perbedaan dari modernisasi, westernisasi, dan sekularisasi. Kalau tadi modernisasi kan Ika udah jelasin pengertiannya. Sekarang westernisasi sendiri itu adalah proses peniruan masyarakat terhadap kebudayaan negara-negara barat yang menurutnya dianggap lebih baik dari kebudayaannya sendiri. Nah, untuk sekularisasi itu adalah proses pembedaan nilai-nilai keagamaan dengan keduniawian. Nah, untuk persamaan dari modernisasi, sekularisasi, dan westernisasi itu yang pertama, sama-sama mempunyai kepentingan soal keduniawian. Nah, yang kedua, sama-sama merupakan proses perubahan dari sesuatu yang dianggap kurang menjadi sesuatu yang lebih. Nah, yang ketiga itu sama-sama mempunyai unsur-unsur dari negara barat. Yang keempat, sama-sama merupakan hasil perundingan dari aspek kehidupan manusia. Nah, selanjutnya ada perbedaan dari modernisasi, sekularisasi, dan westernisasi. Nah, untuk modernisasi itu yang pertama, tidak mutlak sebagai westernisasi atau sekularisasi. Yang kedua, tidak mempersoalkan nilai-nilai keagamaan. Yang ketiga, proses perkembangan bersifat lebih umum daripada westernisasi ataupun sekularisasi. Nah, yang terakhir, modernisasi mutlak bagi setiap negara. Nah, untuk westernisasi sendiri itu yang pertama mutlak pembaratan. Yang kedua, westernisasi beranggapan bahwa semua bentuk kehidupan akan sama. Artinya westernisasi itu ada karena perkembangan masyarakat modern terjadi di kebudayaan dunia barat. Nah, yang ketiga, tidak mempersoalkan kebudayaan barat dengan kebudayaan negeri sendiri. Nah, yang terakhir dari sekularisasi, yang pertama itu berorientasi semata-mata kepada masalah duniawi, dan yang terakhir tidak mengakui nilai-nilai keagamaan. Nah, karena tadi Ika udah ngejelasin tentang reorganisasi, kemudian modernisasi, dan gejalanya modernisasi apa, ciri-cirinya apa, selanjutnya Ika mau bahas integrasi. Integrasi itu penyatuan sosial. Contohnya, beberapa kelompok sosial bersatu secara positif menerima kegiatan pariwisata yang dapat menghidupkan kembali kebudayaan tradisional yang hampir punah. Juga dapat meningkatkan kemakmuran. Integrasi sosial dikatakan baik apabila unsur yang sudah ada dan unsur yang baru dapat menyesuaikan diri. Nah, integrasi sosial sendiri dapat menciptakan keseimbangan, juga keteraturan dalam masyarakat.
Karena di mana integrasi sosial sendiri kan adalah penyatuan sosial, penyatuan masyarakat. Nah, dampak positif perubahan sosial selanjutnya adalah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya di bidang teknologi ya, manusia dapat memperoleh informasi secara cepat. Contoh lainnya ketika kita lagi malas masak atau malas pergi ke pasar untuk membeli makanan, kita tinggal klik aplikasi Grab online untuk memesan makanan secara online. Nah, selanjutnya adalah efisiensi dalam kehidupan masyarakat. Nah, kalau dahulu kan kita bertukar informasi menggunakan surat, sudah pasti dong memerlukan jangka waktu yang sangat lama. Kalau sekarang kita sudah menggunakan handphone, sudah ada jaringan internet pula, jadi jangka waktunya pun lebih cepat. Bahkan dalam hitungan detik pun kita bisa bertukar informasi. Nah, yang terakhir adalah transformasi politik, yaitu perubahan sistem dan struktur politik. Contohnya adalah di masa pemerintahan Orde Baru berkembangnya demokratis. Demokratis sendiri dapat mendorong terciptanya transparansi dalam pemerintahan, kemudian mendorong kebebasan masyarakat mengajukan aspirasi. Demokratis sendiri dapat mendorong terjadinya transparansi dalam pemerintahan. Meskipun demokrasi pun juga membawa dampak negatif seperti perkembangan pornografi, terjadinya permasalahan baru seperti kebebasan pers yang sangat berlebihan. Nah, yang pertama itu ada pergolakan dan pemberontakan. Nah, ini tuh udah sering terjadi di mana-mana ya. Pergolakan sendiri adalah suatu gerakan rasial, vertikal dan horizontal yang dilakukan secara serentak untuk melaksanakan kehendak atau cita-citanya. Sebab-sebabnya itu adalah tindakan sewenang-wenang dari pemegang kekuasaan. Yang kedua, perbedaan ideologi antar golongan masyarakat. Yang ketiga, adanya tokoh pendorong. Yang keempat, adanya pertentangan sosial yang berkepanjangan. Untuk akibatnya sendiri, timbulnya berbagai perlawanan dan sudah pasti mengancam keamanan juga ya. Kemudian mobilitas dan aktivitas juga jadi terganggu nih. Yang selanjutnya itu terjadinya perubahan-perubahan yang cenderung lebih ke negatif. Yang keempat sudah pasti merugikan diri sendiri, masyarakat, material maupun non-material. Nah, selanjutnya adalah cultural shock atau gegar budaya. Nah, di sini merupakan keadaan yang merasa kebingungan terhadap kebudayaannya, karena emang perubahannya terjadi dalam waktu yang singkat dan masyarakat dipaksa untuk segera beradaptasi dengan kebudayaan tersebut. Contohnya, seseorang harus beradaptasi jika berada di luar negeri, karena sudah pasti dong kebudayaan luar negeri dan kebudayaan negara kita sendiri itu sangat beda. Dan contoh yang kedua adalah kenaikan harga BBM dapat membuat cultural shock bagi masyarakat menengah ke bawah. Karena masyarakat menengah ke bawah bagaimana caranya harus mengatur lagi anggaran belanja agar tetap mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, selanjutnya adalah cultural lag, yaitu kesenjangan budaya. Menurut William F. Upburn, cultural lag adalah pertumbuhan kebudayaan yang tidak selalu sama cepatnya dengan keseluruhan unsur budaya lainnya. Nah, cultural lag sendiri terjadi ketika budaya material berubah lebih cepat dibandingkan budaya non-material, sehingga menciptakan kesenjangan antara dua komponen. Artinya ada bagian yang tumbuh secara cepat dan ada pula yang pertumbuhannya secara lambat. Contoh dari kesenjangan budaya adalah banyak pengguna internet yang menyalahgunakan internet untuk hal-hal yang negatif. Upaya untuk mengatasi
Kulturalek sendiri adalah mengubah pola perilaku masyarakat dari tradisional ke modern. Selanjutnya adalah kriminal. Kriminalitas yaitu terjadi akibat perbedaan sosial berdasarkan keyakinan, pengetahuan, perilaku, ataupun pergaulan. Perubahan sosial tersebut dapat membawa seseorang ke arah yang menyimpang karena emang dipengaruhi oleh keinginan-keinginan yang tidak. Kriminalitas sendiri juga bisa dikarenakan perubahan orang lain yang dianggap lebih baik daripada perubahan di dirinya sendiri, atau mungkin perubahan orang lain yang sudah lebih baik sedangkan dirinya tidak sama sekali mengalami perubahan. Oleh karena itu timbullah dorongan yang melanggar norma dan aturan pada masyarakat. Selanjutnya adalah pencemaran lingkungan. Nah, salah satu faktornya yaitu meningkatnya industri. Tahu sendiri kan banyak sekali pabrik-pabrik yang membuang limbah atau membuang sampah pabrik itu secara sembarangan. Asap-asap pabrik sendiri itu kan dapat merusak udara, kemudian juga dapat memperburuk kualitas air. Pencemaran lingkungan sendiri juga disebabkan karena kendaraan. Kemudian adalah pudarnya solidaritas sosial. Nah, faktornya adalah setiap individu mengalami tingkat sehingga kesibukan tersebut menjadi penghambat individu untuk bersosialisasi dengan tetangganya, bersosialisasi dengan orang-orang sekitar. Kemudian pagar rumah yang tinggi, masyarakat yang tinggal di perumahan cenderung lebih menjaga hak-hak privasinya, dan jarang sekali kita temukan mereka berinteraksi dengan tetangganya atau bahkan samping rumahnya sendiri. Semakin maju dan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin modernnya zaman, manusia lebih sibuk dengan kepentingannya masing-masing, mereka lebih menjaga hak-hak privasinya dan mereka lebih individu, sehingga rasa kekeluargaan yang dulu ditanamkan nenek moyang semakin luntur. Solidaritas pun semakin. Nah, yang terakhir adalah anomi. Menurut Emil Durkheim, anomi adalah keadaan kacau tanpa aturan. Artinya, masyarakat tidak menaati peraturan yang ada, sehingga masyarakat tidak tahu apa yang diharapkan orang lain, sehingga menimbulkan deviasi dan perubahan struktur dalam masyarakat. Contohnya, akibat revolusi, masyarakat jadi kehilangan pedoman berperilaku, sedangkan masyarakat sendiri belum mampu menciptakan nilai-nilai dan norma-norma yang baru. Nah, jadi pada intinya, perubahan sosial itu ada yang berdampak positif dan ada yang berdampak negatif, tergantung dari pribadi kita masing-masing mau menanggapinya seperti apa. Apabila masyarakat mampu menyesuaikan dirinya, kemungkinan dampak perubahan positif selalu melekat pada dirinya. Sekian materi yang Ika presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.